Samantha merenggangkan otot pinggangnya yang terasa nyeri setelah membaringkan pria asing itu di atas sofa. Pinggangku. Sialan, pria ini berat sekali, makinya kesal. Suasana sudah sepi karena Edward dan Anne sudah terlelap. Samantha melihat pria itu sejenak dan kemudian, dia menarik nafasnya dengan berat. Ya sudahlah, setelah sadar langsung suruh pergi saja. Gumamnya. Samantha kemudian mengambil kotak P3K karena kondisi pria itu sungguh membuatnya iba. Tampak darah yang sudah mengering di pelipis dan lengan kirinya. Samantha pergi mengambil handuk dan air hangat untuk mengelap darah kering yang terdapat di kepala pria itu. Setelah selesai dia juga mengolesi obat dan melilitkan perban di kepala pria asing itu. Samantha memberanikan diri untuk membuka pakaian pria asing itu karena dia harus melihat luka di tangan kirinya. Pakaian pria itu juga kotor karena terkena darah yang sudah mengering. Dengan hati-hati dia membuka kancing baju pria itu satu persatu. Samantha menelan ludahnya saat melihat dada bidang dan otot perut pria itu, jantungnya berdebar-debar dan dia sangat gugup. Sialan, kenapa aku jadi malu seperti ini? Umpatnya. Tidak tahan lagi dia segera bangkit berdiri dan mengambil sebuah gunting untuk menggunting lengan baju pria itu. Dia tidak mau lagi berlama-lama melihat tubuh pria seksi yang terbaring tak sadarkan diri itu dan setelah dapat, dia langsung menggunting lengan baju yang dipakai pria itu untuk melihat lukanya. Untung lukanya tidak dalam. Gumamnya saat melihat luka di lengan kiri pria asing itu. Setelah selesai mengolesi obat yang dia ambil di kotak P3K dan memperban luka-luka pria itu, Samantha segera merapikan kembali obat-obatan dan menyimpannya kembali ke dalam tempatnya. Dia juga sudah mengolesi memar-memar yang ada di tubuh pria itu dengan obat. Dia segera bangkit berdiri untuk menyimpan kembali kotak obat dan setelah selesai, dia juga mengambil sebuah selimut di dalam kamarnya dan kembali menghampiri pria asing yang sedang tidak sadarkan diri di luar sana. Samantha melihat pria itu sejenak dan dia segera merentangkan selimut yang dia bawa untuk menutupi tubuh pria itu. Kemeja pria itu yang telah dia gunting tidak bisa dia ganti karena dia tidak memiliki pakaian pria di rumahnya, jadi dia membiarkan pria itu begitu saja. Samantha meninggalkan pria itu di atas sofa dan segera masuk ke dalam kamarnya. Begitu selesai membersihkan dirinya, dia langsung naik ke atas ranjang untuk tidur. Tidak butuh waktu lama dia sudah terlelap karena kelelahan. Keesokan harinya, saat Edward bangun dari tidurnya, dia mendapati seorang pria sedang tidur di atas sofa dan dia langsung berlari masuk ke dalam kamar ibunya untuk membangunkan ibunya. "Mommy, Mommy!" Edward berteriak sambil menerobos masuk ke dalam kamar ibunya dan dia langsung melompat naik ke atas ranjang. "Mom, wake up!" Edward menggoyang-goyangkan tubuh Samantha dengan kencang. "What happened, honey?" tanya Samantha di sela-sela tidurnya. "Mom, Daddy is back," jawab Edward dengan gembira. Samantha bingung dengan perkataan Edward. "Mom, let's go," rengek Edward dan dia mulai menarik tangan ibunya. Samantha menguap dengan panjang dan segera bangun dari tidurnya, sedangkan Edward menarik tangannya dengan tidak sabar untuk keluar dari kamar itu. Samantha hanya mengikuti Edward yang tampak begitu bersemangat keluar dari kamarnya. "Mom, looks, Daddy is back," ucap Edward dengan nada bahagia. Samantha sangat kaget melihat pria asing yang dia tolong semalam sudah sadarkan diri dan duduk di atas sofa sambil menatap tajam ke arah mereka. Anne melihat Samantha dengan bahagia. Wanita itu pikir akhirnya suami Samantha kembali untuk bersama dengannya dan Edward lagi. Samantha membungkuk dan mengusap kepala Edward dengan lembut. "Edward, honey, bukankah kau sudah harus ke sekolah? Segeralah bersiap-siap, nanti kamu bisa terlambat." "No mom, I want with daddy," teriak Edward dan dia segera berlari ke arah John dan memeluk pria itu dengan erat. "Daddy, I want with you," rengeknya. John tidak mengerti dengan ucapan pria kecil itu.
Dia berusaha mengingat-ingat siapa anak kecil yang berada dalam pelukannya dan memanggilnya Daddy. Sungguh dia tidak ingat sama sekali, bahkan dia tidak ingat siapa dirinya sendiri. Samantha menarik nafasnya dan mendekati kedua pria itu, bagaimanapun dia harus membujuk Edward. Edward, setelah pulang sekolah kau bisa bermain dengan Daddy. Bujuknya. Tidak. Nanti Daddy pergi lagi. Edward terus memeluk John dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Sayang, Daddy tidak akan pergi kemana-mana. Akhirnya John membuka suaranya. Really? Edward melihat pria itu dengan mata yang berbinar-binar. Iya Edward, Daddy tidak akan kemana-mana karena sedang terluka, jadi ayo segera siap-siap dengan BBN, kamu harus segera mandi dan sarapan. Ujar Samantha lagi. Edward melihat perban yang melilit di kepala dan lengan John. Apa Daddy terluka? Tanyanya dengan polos. John menjawabnya dengan anggukan. Baiklah, tapi janji ya Daddy tidak boleh pergi lagi, pintanya. Aku janji. Jawab John singkat. Edward segera melepaskan pelukannya dan berlari ke arah BBN, dari wajahnya terlihat jika dia benar-benar tampak bahagia. Auntie, Auntie, Daddy telah kembali. Teriaknya dengan gembira. Samantha melirik ke arah John yang tampak linglung karena pria itu sedang mengingat-ingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Bagaimana lukamu? Tanya Samantha. John memegangi kepalanya yang masih terasa berdenyut-denyut. Entahlah. Jawabnya. Apa kau istriku dan dia anakku? Tanya pria itu. John menatap Samantha dengan tajam. Bukan. Jawab wanita itu dengan tegas. Lalu siapa aku? Tanyanya kemudian. Samantha menatap pria itu dengan heran. Kau tidak tahu siapa dirimu? John hanya menggeleng, walau dia berusaha mengingatnya tapi dia tidak bisa mengingat siapa dirinya, sedangkan Samantha Hanua menghela nafasnya. Setelah ini sebaiknya kau pergi ke rumah sakit. Edward kembali keluar dari dalam kamar dan berlari ke arah mereka setelah dia sudah siap. Mom, Dad, I'm ready. Edward benar-benar terlihat sangat bahagia. Dia sudah terlihat rapi dan memakai tas sekolahnya, dia juga telah meminum susunya dan memakan sarapannya. Samantha membungkuk dan merapikan sedikit pakaian Edward dan juga mencium pipinya. Jadi anak baik ya? Pesan Samantha. Yes Mom. Edward memeluk tubuh Samantha dan mencium pipi ibunya, dan setelah itu, dia juga berlari ke arah John dan memeluk pria itu dan juga mencium pipinya. Samantha hanya tersenyum, mereka bagaikan keluarga kecil yang bahagia tapi tanpa ikatan apa-apa. Sungguh aneh bukan? Jika begitu kami pergi dulu Sam dan Tuan? Anne menghentikan perkataannya. Johnny. Kata Samantha dengan cepat. Hanya nama itu yang ada di otaknya dan itu nama yang mudah. Tuan John, kalau begitu kami pergi dulu. Pamit BBN. John merasa tidak asing dengan nama itu dan entah kenapa dia merasa sangat familiar dengan nama itu. Jadi namaku Johnny? Tanyanya. Bukan. Samantha menjawab dengan dingin. Jadi siapa namaku? Aku tidak tahu dan sebaiknya segera pergi dari rumahku. Usir Samantha. Hei, aku telah berjanji dengan anakmu untuk tidak pergi. Aku tidak peduli. Aku menolongmu karena kau tidak sadarkan diri di depan rumahku, jadi segera pergi. Tidak perlu membalas budi karena aku tidak akan menerimanya, jadi sekarang pergilah sebelum anakku tambah salah paham. Usir Samantha. Tapi aku tidak punya tujuan. Jawab John. Aku tidak peduli, jadi jangan sampai aku mengulangi perkataanku karena aku tidak suka. Aku harap saat aku keluar lagi nanti kau sudah tidak ada. Kata Samantha dengan dingin. Setelah berkata demikian, Samantha segera masuk kembali ke dalam kamarnya dan meninggalkan John sendiri di sana. Jika pria itu tidak pergi, mungkin Edward benar-benar akan menganggap pria itu adalah ayahnya dan dia berharap pria itu segera pergi.
Saat keluar dari kamarnya, Samantha sangat kesal karena John masih di rumahnya dan sedang memakan sarapan yang telah disiapkan oleh Anne dan sarapan itu adalah untuknya. Padahal Samantha telah jelas-jelas mengusir pria itu, tapi kenapa masih juga ada di sana? "Hei, kenapa kau belum pergi?" tanyanya kesal. John hanya menatapnya sekilas dan melanjutkan makannya dengan santai. "Apa kau tidak punya telinga?" Samantha benar-benar kesal sekarang. "Ayolah, jangan begitu jahat padaku," ujar pria itu. "Aku tidak peduli," jawab Samantha dengan sinis. "Aku sangat lapar dan lagi pula aku tidak tahu harus pergi kemana." "Kau bisa pergi kemanapun yang kau bisa karena negara ini sangat luas," jawab Samantha. Dia benar-benar sebal melihat pria asing yang memakan sarapannya sampai habis. "Kenapa semalam mau membantuku?" tanya pria itu. "Aku hanya kasihan padamu dan jangan sampai aku ditangkap polisi karena ada orang mati di depan rumahku," jawabnya kasar. John hanya tersenyum, walaupun perkataan wanita itu begitu pedas, tapi dia bisa tahu hatinya tetaplah lembut. "Kau kan bisa membuangku kemana saja, kenapa malah membawaku masuk ke dalam rumahmu dan merawat lukaku?" tanya pria itu lagi. Samantha memutar bola matanya, dia segera menyambar sepotong roti yang ada di atas meja dan menarik sebuah kursi untuk duduk di sana. Dia juga tidak tahu kenapa mau membantu pria yang tidak dia kenal itu. "Sekarang kau sudah ditolong bukan? Sudah makan juga, jadi bukankah lebih baik kau pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan otakmu itu?" John meneguk segelas air putih yang ada di atas meja dan melihat Samantha dengan serius. Dengan penampilan seperti ini, John melihat penampilannya, lengan kemeja yang dipakainya sudah hilang sebelah karena digunting oleh Samantha, bahkan kancing kemejanya pun masih terbuka seperti waktu Samantha meninggalkannya. Samantha menelan ludahnya dengan kasar, itu memang salahnya karena dia yang menggunting baju pria itu. "Apa kau tidak punya baju?" tanya John. "Tidak ada," Samantha menjawabnya dengan ketus. "Oh, ayolah. Apa kau mau membiarkan aku keluar dengan memakai pakaian seperti ini?" "Hei tuan, aku tidak punya baju yang cocok untukmu." "Pasti ada, coba cari di lemarimu." Samantha merenung sejenak, tapi kemudian sebuah senyum licik menghiasi wajahnya. "Oh iya, sebentar, aku teringat ada baju yang cocok untukmu," katanya sambil tersenyum dengan manis. Samantha bangkit berdiri dan masuk ke dalam kamarnya dan tidak berapa lama wanita itu kembali sambil terus tersenyum. Dia melemparkan pakaian yang dia bawa ke arah John dan langsung ditangkap oleh pria itu. "Pakai ini, aku rasa sangat cocok untukmu." Samantha tampak tersenyum dengan puas. "Apa ini?" John merentangkan pakaian yang dilemparkan oleh Samantha di depan wajahnya dan tampak sebuah mini dress berwarna merah bertali satu. "Kau suruh aku pakai ini?" Pria itu tidak percaya dan mulai kesal. "Aku cuma punya baju itu dan aku rasa itu sangat cocok untukmu," kata Samantha mengejek. John menarik nafasnya dengan panjang, dia tidak bisa marah karena bagaimanapun Samantha yang adalah penyelamatnya. Oke, aku kalah. Tapi bisakah kau menemaniku membeli beberapa pakaian?" tanyanya. "Tidak bisa," Samantha menolak dengan tegas. "Please, sekali ini saja," pinta pria itu. Samantha menarik nafasnya, dia malas berdebat lagi dengan pria itu dan lagi pula, hanya kali ini saja bukan? Dan setelah itu dia berharap, pria asing itu pergi dari rumahnya dan tidak kembali lagi. Jangan sampai Edward semakin salah paham. "Baiklah, hanya kali ini saja dan setelah ini kau harus pergi dari rumahku dan jangan kembali lagi." Samantha mengiyakan permintaan John dengan terpaksa. John mengangguk dengan senyum di wajahnya. "Boleh aku tahu siapa namamu?" tanya pria itu. "Sam," jawab Samantha singkat. "Aku John." Pria itu mengatakan namanya. "Hei, itu nama yang kuberikan padamu." "Tidak,
Tidak, itu memang namaku. Lihat ini. John mengeluarkan dompet dan sebuah ponsel yang berada di saku celananya. Walaupun dia tahu namanya dari tanda pengenal itu, tapi dia benar-benar tidak ingat siapa dirinya. Di sana terdapat uang $5.000, sebuah kartu nama, beberapa kredit card unlimited dan sebuah tanda pengenal. Samantha tercengang melihat nama pria itu yang tertera di tanda pengenalnya, padahal dia asal sebut saja, tapi dia tidak menyangka jika nama pria itu memang John. Baguslah, jika begitu kau bisa lapor ke polisi untuk mencari keluargamu. John tidak menjawab sama sekali dan dia sibuk memasukkan kembali dompet dan ponselnya ke dalam saku celananya. Ayo segera pergi karena setelah mengantarkanmu ke toko pakaian aku harus segera pergi bekerja. Ajak Samantha. Tidak menemaniku? Tanya John. Tidak. Hei, kau bekerja di mana? Orang asing dilarang bertanya. Jawab Samantha dengan kesal. John hanya tersenyum dan segera mengikuti wanita itu keluar dari rumahnya, dan setelah tiba di sebuah toko pakaian Samantha meninggalkan pria itu di sana. Dia tidak mau berlama-lama dengan orang asing itu dan dia berharap John segera dapat menemui keluarganya. Setelah ditinggal pergi oleh Samantha, John segera masuk ke dalam toko pakaian itu. Dia sudah tidak tahan menjadi tontonan orang-orang yang bertemu dengannya. Setelah mendapatkan pakaian yang dia inginkan dan mengganti pakaiannya, tiba-tiba saja ponsel yang berada di saku celananya berbunyi. John segera merogohnya dan dengan ragu, pria itu menjawabnya. Master. Oh Tuhan. Ternyata kau baik-baik saja. Terdengar suara seorang pria yang terdengar khawatir di seberang sana. Siapa kau? Tanyanya. Master, ini aku asistenmu Billy. Jawab pria itu. Asisten? Apa aku punya asisten? Tanyanya lagi. Billy sangat heran mendengar ucapan bosnya. Apa yang telah terjadi dengan bosnya? Dia sangat khawatir karena mendapat kabar bahwa mobil yang dibawa bosnya semalam mengalami kecelakaan hebat, tapi pria itu tidak ada. Billy menyangka jika pria itu telah tewas dibunuh oleh para pembunuh yang mengincarnya. Master, kau ada di mana? John menyebutkan tempat dia berada ke para pria yang mengaku asisten pribadinya dan sepertinya pria itu tahu tentang dirinya. Setengah jam kemudian tampak beberapa mobil berwarna hitam berhenti di toko pakaian itu. Para pria berbaju hitam dan berbadan tegap keluar dari mobil itu dan berjalan menghampiri John yang sudah menunggu di depan toko itu. Selamat siang bos. Sapa anak buahnya serempak sambil membungkukkan badan mereka. Billy berjalan ke arah John dan melihat bosnya dengan heran, sejak kapan bosnya berbelanja di toko pakaian kecil seperti itu? Biasanya jika John ingin membeli pakaian, maka dia akan mendatangkan seorang desainer tanpa harus repot-repot memilih sendiri. Master. Panggilnya dan dia segera mengambil paper bag yang sedari tadi dibawa oleh John. John melihati orang-orang yang menunduk hormat padanya itu dengan heran. Sebenarnya siapa aku? Tanyanya dalam hati dan dia berharap dia bisa mengingat siapa dirinya dengan cepat.